Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musina qad ja'u li zambiya astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musina qad ja'u li zambiya astaghfirullah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama awali majelis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mahmud wal khatil lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bisa berkumpul kembali di masjid kita ini, di Masjid Rizqan Hasanah. Sesuai dengan informasi dari Pak Khomsir bahwa di pagi ini, sekali ini kita akan ada sharing kajian ya, tematik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesehatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul kembali di sini. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan pengetahuan, minimal kita bisa mendapatkan manfaat duduk dalam bermajlis di masjid kita. Untuk tema, mungkin ini sifatnya tidak untuk semua karena tidak semua memakai atau tidak semua menggunakan, tapi ini lebih ke arah pengetahuan sebenarnya yang ada di sekitar kita. Tadinya saya ditanya Pak Komsi temanya apa? Wah, saya belum ada yang bisa disampaikan gitu. Pak Komsi bilang ya sudah yang menjadi hobi Pak itu aja. Wah, kebetulan saya lagi sama naik sepeda statis di kantor. Tapi saya mau mendapatkan ide karena ini dekat dengan keseharian kita ya sebenarnya. Kita sering mendengar yang namanya teknologi AI atau teknologi kecerdasan buatan. Sampai-sampai anak saya yang 5 tahun itu sering bilang AI. Oh, sampai sejauh mana nih AI sampai bisa diketahui oleh anak saya masih 5 tahun seperti itu. Oke, sebagai perkenalan mungkin awalan ya, karena saya ini sempat kemarin membuat ada foto ya, saya punya foto. Mungkin dari jamaah bisa tebak ini mana yang asli foto saya ini. Apakah yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kelihatan banyak ya kalau saya. Yang asli yang kiri, kalau kanan bacakan. Oke, yang asli yang kiri ya. Oke. Sebenarnya dari asli Pak dulunya. Iya, ini sebenarnya yang asli itu yang paling kiri ini. Ini anggap ini foto kelas ya. Foto kelas, saya crop, saya minta AI untuk buat menjadi lebih proper ya dalam penampilan. Lalu saya minta lagi buatkan menjadi ya backgroundnya di tempat yang saya mau seperti itu. Sampai segitunya AI bisa memanipulasi, hanya modal crop-cropan aja bisa ini ya, ngomong gitu. Oke, teman-teman. Maksudnya tiba-tiba ini sebenarnya saya ingin mengetahui dari jamaah sekalian, mungkin di sini ada yang sudah atau menginstal ya aplikasi ChatGPT atau menggunakan AI. Ada berapa banyak? Ada? Pak semuanya ada ya. Tapi udah pernah mendengar? Pandang udah pernah? Sering mau
Oke, anak-anak ada yang suka pakai ChatGPT Pak? Ayo Pak, anak-anak pakai? Dipakai buat apa? Buat nyontek? Buat jawab matematika. Bikin tugas. Ya ini sebenarnya ini salah satu materi yang harus saya sampaikan gitu, karena penggunaan AI ini ada suatu kode etik ataupun batasan-batasan yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai penggunaan itu menjadi tidak bijak seperti itu. Oke. Apa maksudnya tadi itu? Itu jelas sudah. Iya. Oke, di sini saya kelihatan lebih proper ya dalam hal tampilan. Terus yang kedua ini contoh lainnya. Kemarin saya sempat bikin pamflet, diminta oleh Pak Komsit tolong buatkan pamflet cucurah gitu. Sebenarnya saya nggak punya background dalam hal multimedia, apalagi Photoshop, CorelDRAW dan lain-lain. Saya cukup membuat 10 menit menggunakan prompting AI. Wah ini kayaknya gampang banget ya, tinggal ngetik doang untuk langsung jadi. Sebenarnya agak repotnya bikin prompting ya Pak, karena AI itu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau yang kita minta nggak spesifik, hasilnya juga nggak akan keluar. Tapi intinya dengan mengetik sebenarnya tetap maka jadilah pamflet ini tanpa saya harus untuk punya lisensi software Photoshop yang mahal, hanya dengan modal mengetik. Ini salah satu bagian yang kerja AI di dalam membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, mungkin sekilas ya, mungkin kita lihat dunia sekarang sudah berbeda. Kalau dulu kita mau cari informasi, mungkin kita bilangnya coba tanya Mbah Google. Kalau sekarang coba tanya ChatGPT. Nah, bedanya apa nih? Mungkin bapak-bapak juga ada yang baru pertama kali atau yang sudah beberapa kali mendengar istilah ini. Bedanya kalau Google itu search engine Pak. Kalau kita nyari informasi, kita di google.com, kita ketikkan, nanti kita muncul. Maka di situ ditampilkan halaman-halaman dari berbagai situs ya atau website. Kita sebut website dan menyusunnya dari segi relevansi seperti itu. Nah, kalau di ChatGPT itu kecerdasan buatan berbentuk chatbot karena dia biasanya dengan chat ya, generative transformer. Dilatih untuk menggunakan data teks yang sangat besar untuk memprediksi dan menghasilkan respon berbagai konteks. Jadi ChatGPT ini bisa diajak ngobrol Pak, gitu sih. Berupa seolah-olah seperti teman kita untuk bisa berdiskusi seperti itu. Kalau search engine cuma menampilkan saja. Nah, apa aja yang diatur oleh ChatGPT? Ada yang pernah ngobrol? Karena ChatGPT juga ada fitur suara ya, ada fitur suara, nggak cuma ngetik juga gitu. Di sini kalau kita ngobrol dengan ChatGPT, itu kita kasih pertanyaan apa aja dia jawab, kita maki-maki dia juga jawab seperti itu. Jadi seolah-olah dia memiliki kepribadian, namun ternyata tidak. ChatGPT itu hanya berupa kecerdasan buatan. Kita bisa setting dengan obrolan seperti apa yang kita mau. Kalau kita setting Pak, Mas ChatGPT tolong Anda berkepribadian sebagai orang yang galak gitu. Saya mau belajar tentang bahasa Arab atau bahasa Inggris, tolong kasih saya modul 10 hari supaya bisa cepat belajar bahasa Arab. Tapi modalnya harus dengan cara yang tegas dan galak, atau tolong gaya penyampaiannya lebih santai, maka dia akan memberikan kita modul pelatihan yang lebih santai seperti itu. Tapi apa dibalik itu semua, perlahan ChatGPT akan merekam semua data kita. Pekerjaan kita apa? Karena kita ketika nanti cari informasi dia ngumpulin data Pak. Kita tanya soal apa, bidang kita apa, dunia kita di mana. Atau ini juga bisa melihat lokasi kalau kita iseng-iseng gitu ya, mau cari ketika kita nanya ke ChatGPT Bojonggede, kita kan merekam dan minat juga kita seperti apa, bahkan data-data pribadi kalau kita menggunakan ChatGPT untuk bertanya seperti itu terkait dengan data-data pribadi. Ini dalam kesehariannya untuk bidang kerja ini sangat produktif kalau saya rasa sekarang ya yang saya alami.
Bisa untuk bikin draft email, bikin presentasi, bikin laporan, pekerjaan repetitif. Dulu waktu awal-awal ChatGPT masih asing gitu ya, rasanya tuh kayak keren banget. Saya diminta balas email yang biasanya harus ketik dulu, hanya kurang dari 5 menit emailnya udah jadi. Atau bikin laporan berapa halaman hanya dengan waktu singkat tiba-tiba udah jadi gitu. Keren banget, setahun yang lalu itu. Tapi sekarang kayaknya di setiap bidang saya lihat, mereka sudah melanggaran malah. ChatGPT Pro tanpa limit, bikin gambar, bikin draft, bikin pokoknya tanpa ada batasan. Karena ChatGPT yang biasa itu ada limitasi berapa jumlah gambar yang bisa di-generate. Nah untuk pelajar, ini tadi saya sudah tanya, bikin tugas untuk sekolah ya buat anak-anak ya ChatGPT ini. Nah ini pertanyaannya, ini efektivitas atau pembodohan? Ada yang setuju kalau ChatGPT berupa pembodohan sebenarnya? Ya karena di satu sisi kita memperkaya informasi, di sisi lain itu kreativitas menurun. Ini juga hati-hati ya pada anak-anak ya. Jangan sampai ChatGPT ini menggantikan intelijensi atau kepintaran kalian gitu. Jadi Allah tuh sudah menganugerahkan yang namanya akal untuk berpikir, juga kreativitas itu tuh untuk dipakai sebenarnya. Ini mungkin kelihatannya enak kalau anak pelajar ini mengejar nilai, boleh gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya tidak dibiasakan gitu, atau sifatnya sudah kita coba mentok ide, baru kita cari inspirasi di ChatGPT. Baru kita menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu seperti itu. Ini dampaknya itu bisa bikin malas berpikir, ketergantungan, banyak data-data yang tidak valid atau hoax. Yang namanya mesin Pak, itu diprogram oleh manusia. Jadi jawabannya pun kadang-kadang tergantung database dari ChatGPT ataupun AI itu sendiri, dia diprogram gitu. Jadi kalau ada konteks-konteks yang tidak tepat, kadang-kadang saya ChatGPT lihat dia jawab itu biasa asal dia jawab aja. Artinya dia ngetik pelan-pelan, kadang-kadang kayak nge-hang dulu gitu, apa yang mikir dulu gitu ya. Dan yang pasti dia sering tidak mencantumkan sumber gitu, sumbernya dari apa. Kadang-kadang kalau yang lain pasti penting lah, kayak Gemini kadang-kadang kasih jawaban di bagian bawah itu ada linknya bahwa ini narasumbernya dari website ini atau dari pemerintah, dari mana tuh ada sumbernya kalau itu. Tapi ChatGPT kadang ngobrol aja, nggak ada keterangan yang ambil dari mana, menggunakan database gitu. Nah bisa bikin tugas menggunakan AI, terus privasi juga hilang, itu berpotensi ya. Dan hati-hati kalau misalkan pada saat kalian menggunakan ChatGPT mengerjakan tugas pada saat ujian, itu belum tentu bisa kita pakai ChatGPT. Artinya di situ kita dituntut untuk lebih bijak ya, bahwa ini hanya alat bantu, bukan untuk menggantikan gitu, kreativitas kita. Ini juga salah satu potensi ya, ancaman pekerjaan hilang diganti dengan AI gitu. Jadi ada jasa pemetikan. Dulu saya sempat menjadi bikin artikel. Dulu di internet itu banyak pesanan. Tolong buatkan saya artikel tentang tema ini, nanti saya bayar per berapa. Atau kadang-kadang saya jual tuh 10 artikel dihargai sekian, lumayan. Bikin artikel aja bisa dapat duit hanya dengan menjual paketan-paketan di forum itu banyak biasanya. Tergantung temanya apa, saya bikin paketan, jual, lumayan waktu itu. Tapi sekarang udah nggak main lagi. Hanya dengan menggunakan ChatGPT, tolong buatkan artikel tentang cara untuk bisa kaya gitu misalkan. Langsung luas. Cara untuk bisa menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, menjadi lebih sehat. Bahkan kadang-kadang tolong ajari saya tentang konsep tasawuf. Itu ternyata jawabannya malah lebih sufi banget. Seolah-olah dia bahasanya tuh udah kayak sufi banget, udah kayak iya banget. Ini kayaknya udah gaya bahasa udah setara ulama nih. Padahal dia hanya kecerdasan buatan. ChatGPT itu atau AI itu dia hanya sebuah kecerdasan, nggak punya fisik di program di dalam prosesor gitu. Tapi dia sebenarnya nggak punya kepribadian itu by request saja. Makanya ditanya, ini AI itu berbahaya nggak sih? Apakah benar bisa menggantikan manusia kah? Gitu. Ya kalau cuma hanya sekedar kecerdasan, mungkin itu nggak bisa menggantikan. Tapi operator ataupun ketika dia diberi wujud, anggaplah dalam robot gitu, maka AI
AI ini bisa menggantikan profesi manusia dalam hal terutama yang bersifat fisik, ataupun kalau sekarang dalam bentuk kecerdasannya software itu pun bisa menggantikan kerjaan-kerjaan yang seperti tadi, admin sosmed, customer service chat. Saya sekarang pakai Shopee, saya tanya-tanya itu ternyata jawabannya pakai chatbot, bukan orderannya langsung. Jadi ini sangat menguntungkan orang yang jual di Shopee yang tadi dia butuh hire 5 karyawan, misalkan anak-anak atau remaja-remaja dipekerjakan, ternyata 5 itu udah nggak butuh, semua bisa pakai chatbot. Mungkin dari 5 hanya butuh 1 orang aja. Kalau ada pertanyaannya nggak bisa dijawab oleh chatbot, baru dialihkan ke manusia beneran. Penulis artikel, editor foto sederhana, nah editor foto ini kayak tadi. Wah, kalau mau edit foto itu sebenarnya software esensi, tapi kita karena terbiasa bajakan aja, kita nggak sadar berapa harga dari lisensi itu. Tapi dengan menggunakan AI, kita bisa mengedit tanpa harus pakai kelamaan berjam-jam, tanpa harus pakai lisensi software. Desain pamflet seperti saya buat tadi, ini voice over standar juga, ini text to speech. Walaupun sekarang text to speech itu kita, wah suaranya masih rancu, tapi sekarang semakin maju. Bahkan di YouTube saya lihat itu banyak naratornya pakai AI. Saya kira ini manusia beneran, saya kira manusia beneran. Saya tanya Gemini, tolong dianalisis seperti apakah ini manusia beneran atau robot. Saya bilang ini dari konteksnya sepertinya bukan manusia, karena bahasanya terlalu sempurna, tidak ada cacat celah, nggak ada batuknya dikit pun. Bahkan ritmenya pun, temponya pun sama semua. Jadi seolah kok ini voice overnya bagus banget gitu. Terus survei lapangan kuesioner, pos estimator, saya pernah tanya, kita kenal masalah saya, Mas, itu ngerjain estimator kenapa datanya nggak diupload aja sih ke ChatGPT, nanti tinggal tanya butuhnya apa gitu, nanti butuhnya spesifikasi kalkulator keluar gitu. Dia bilang, wah jangan Pak, nanti kerja saya hilang. Terus saya nggak dibutuh lagi di sini. Jadi dia sengaja mau menyembunyikan gitu ya kecanggihan seperti ini supaya ya dia mempertahankan profesi dia, bahwa dia punya kelebihan dalam hal punya database gitu dan mencarinya. Karena kalau estimator kita masukkan semua data-data yang udah dipunya, kita upload, nanti ketika nyari tinggal ketik keluar gitu. Not to learn rapat itu jadi banyak software AI-nya juga. Jadi ketika kita mendengar presentasi, memiliki rapat atau sifatnya dialog, nanti kita rekam, nanti itu dia bakal dari speech to text gitu, bisa membuat summary dari meeting itu sendiri gitu, dan bahkan bisa langsung convert ke dokumen Microsoft Word gitu. Manage data entry, operator CCTV gitu. Itu kalau kita lihat yang di jalan tol itu ada ETLE ya, tilang elektronik gitu ya. Sebenarnya itu salah satu bagian pemanfaatan dari AI juga. Dia mendeteksi anggaplah ada kecepatan yang melebihi standar, makanya ada warning. Nanti dianggap oleh manusia, dia kontrol otomatis motor, tidak polisi, dan akhirnya diterapkan tilang elektronik seperti itu. Fotografer produk ini di Shopee, asal tahu aja itu produk Shopee sebagian besar dari AI semua. Hanya dengan mengandalkan foto produk, kita klik, tolong dibuat supaya lebih profesional, itu jadi makin bagus tampilannya tanpa harus menggunakan kamera mahal. Call center juga sama, juga bisa menggunakan AI, editor multimedia, bikin video, yang pakai VO3 sekarang kalau di Google itu kadang-kadang kita lihat ada video-video di YouTube yang agak-agak ngaco. Nenek-nenek bisa terjun payung, atau nenek-nenek itu ada di medan perang gitu ya, itu hore-horean oke lah gitu. Tapi sebenarnya saya bertanya itu manfaatnya apa gitu, apa cuma buat hiburan aja gitu. Dan juga staf administrasi, ini terutama ya administrasi ya. Jadi kalau orang sudah bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat surat email ataupun membuat acara apa, sebenarnya staf admin itu udah mulai kurang urgensinya, nggak perlu banyak-banyak. Nah, bagi perusahaan ini menguntungkan karena AI ini tidak mudah kalah, tidak banyak mengeluh, tidak dikit-dikit minta gaji, tidak suka ngegosip, selalu ready 24 jam dan makin cuan. Jadi kita bisa mengangkat semua yang sifatnya bidang-bidang administrasi itu hanya dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ini sangat menguntungkan. Ini bahaya AI yang mengintai. Ini baru saya buat dari malam, hanya modal ketik doang. Tolong buatkan gambar Kim Jong Un lagi berdamai dengan Donald Trump dan tiba-tiba mereka bertemu mualaf.
dikasih kayak gini. Entah entah enggak. Jadi ibaratnya ini ada satu bahaya juga Pak. Jangan heran waktu suatu saat kita bisa melihat atau ada kesenian video call bahkan menyerupai siapa? Menyerupai istri kita, orang tua kita, anak kita misalkan. Dia muncul wajahnya, muncul suaranya, muncul semua video call dia, tapi ternyata bukan. Itu di fake. Ini teknologi kecerdasan AI atau di Indonesia memanipulasi konten palsu, bisa audio, foto, gambar yang terlihat sangat realistis dan seolah-olah saya sudah mencoba beberapa software. Oh ternyata memang secanggih itu ya. Padahal saya nggak pernah ngomong itu. Saya pastikan keluar ya kata-kata saya pakai dalam video itu. Tinggal ketik mau ngomong apa nanti keluar. Ini bagaimana dengan absent file? Mungkin belum semua dapat opsi dapat kita absent file. Kayaknya di HP bagaimana absent file gitu. Jadi file yang berisi 5 juta dokumen yang berisi tentang data-data privat dari tokoh-tokoh penting seluruh dunia lah, terutama pejabat-pejabat AS gitu. Karena saya mikir untuk bisa merilis absent file ke masyarakat awam atau ke umum lah, internasional itu kan sebenarnya salah satu yang Donald Trump sebagai presiden. Tapi masalahnya di absent file itu ada Donald Trump itu sendiri. Kalau ngapain orang buka air sendiri ya? Dia yang ngerilis, dia sendiri tahu betul di situ ada data-data pribadi dia, foto-foto dia muda, foto-foto dia ya dokumentasi yang tidak layak lah sebenarnya gitu. Loh, ini kan sebenarnya dipertanyakan. Jangan-jangan absen ini hanya konspirasi doang. Benar juga. Kalau cuma bikin foto-foto hanya ulang ketik bisa juga kayak saya bikin gambarin Donald Trump nanti di Kim Jong Un gitu. Bisa sebenarnya hanya mendengar absen atau saya masih bukti kalau buat email, fake email lah, percakapan palsu bisa, membuat foto palsu bisa, video palsu jadul bisa juga. Jangan-jangan absen itu hanya pengalian isu. Saya nggak tahu apa yang dialihkan sekarang. Nah, bagaimana jika dipakai untuk memfitnah ulama? Ini yang paling berbahaya, Pak. AI juga untuk memfitnah ulama, seorang ulama besar, kondang, habib, atau siapapun, tiba-tiba ada chattingan atau video bersama wanita misalkan. Ini berbahaya, fitnahnya sudah luar biasa. Mungkin pemerintah DPR itu juga mulai ketar-ketir, bukan cuma ulama, pejabat juga ya. Dimanipulasi fotonya, paling gampang itu foto. Kalau video mungkin harus ada software yang berbayar dan ketika kita bisa mengetahui AI yang kelihatan, tapi juga benar-benar natural, dan itu lebih mahal. Tapi ini bisa mengundang fitnah, Pak, ketika dipakai untuk kejahatan. AI itu ibarat pisau bermata dua ya, dia bisa membantu kita kerja sehari, tapi juga bisa dipakai buat kejahatan gitu. Nanti ada telepon WA diangkat, benar-benar kita lihat video itu anak kita, saudara kita ngobrol dengan biasa dengan suara dia sama persis, tapi tiba-tiba dia minta transfer, lagi butuh buat apa? Ini ada kebutuhan medis, ada yang celaka atau apa, tentu kita akan langsung. Tapi tiba-tiba ini kondisinya darurat. Kemarin saya masukin ATM, tiba-tiba rekeningnya itu lagi salah PIN, tiba-tiba dialihkan, tolong transfer ke teman saya. Nah itu udah mencurigakan gitu. Waspada Bapak. Itu ada indikasi-indikasi. Nah kesimpulannya apa? Sebagai orang tua ini terutama ya Pak ya, kita edukasi anak tentang AI. Anak-anak itu senang sebenarnya. Kenapa? Kalau kita jadi tugas pakai AI, jam main dia bertambah. Kalau dia ngerjain manual butuh sejam, pakai AI 10 menit 12 menit sudah rapi. Sisanya dia pergi keluar. Seperti sekarang dia pergi keluar. Jadi mereka harus cukup mengerjakan singkat, tapi mereka punya waktu tambahan seperti itu. Tapi ini penting untuk pertanyakan kadang-kadang. Saya pun sampai-sampai harus berhati-hati. Saya tidak mau memperkenalkan anak saya yang masih SD itu dengan AI. Nanti dia keenakan. Kalau keenakan, mereka jadi kebiasaan nggak mikir. Kalau nggak mikir, nanti di dunia nyata mereka kebingungan. Saya pernah lihat video gitu ya, anak saya beli cilok. Ke tukang cilok itu 5.000 belinya, uangnya 100.000. Lalu pas ditanya kembalian, ini Reng, kembalian 95.000. Lalu dia ngomong, entah apa yang kurang, seolah-olah dia merasa kembaliannya kayak yang kurang gitu. Seuang 100.000, belinya 5.000, udah 95. Dia terus berpikir seolah-olah dia kayak mikir, padahal sudah SMP. Harusnya itu hal-hal simpel.
sampai sedahsyat itu ya, tiba-tiba ada orang yang saking malas mikir atau nggak ngikutin pelajaran udah SMP, kok pembalian uang aja karena harus mikirnya lama seperti itu. Dan itu harus kita edukasi untuk tidak menurunkan daya pikir dan kreativitas. Kita dampingi. Sebagai pekerja, jangan gantungkan semua kepada AI. Cross check ini sering halus sebenarnya. Saya udah lihat, bahkan saya punya perbandingan antara ChatGPT dengan Gemini. Kadang-kadang kalau untuk yang sifat ilmiah, Gemini lebih ilmiah ya. Jawabannya nggak ngelantur dan ada sumbernya di situ. Tapi kalau ChatGPT ya suka-suka kita, kalau kita biasanya hanya untuk iseng aja, nanti jawabannya juga mengandung iseng juga, hanya opini, tapi nggak bagus buat kerjaan gitu. Hati-hati dengan penipuan, rekaman suara, chat, video mencurigakan. Jangan buru-buru share berita viral. Ini yang paling bahaya Pak. Kita kan senangnya menjadi pusat perhatian, pengen senangnya yang menjadi orang pertama mengabarkan kepada dunia berita heboh ini. Tabayin dulu, itu nomor satu. Karena kita nggak tahu. Sekarang ini saya bisa bedain foto-foto yang hasil generate ChatGPT, Gemini gimana karakternya, ChatGPT seperti apa, Leonardo seperti apa, Sora seperti apa. Kadang-kadang mereka punya karakter sendiri, punya engine masing-masing. Yang paling bagus itu biasanya yang udah benar-benar berbayar mahal, itu bisa generate yang walaupun tidak semua ya, Gemini lumayan untuk tokoh-tokoh Indonesia itu cukup mendekati lah dengan tipikal wajah orang Indonesia. Tetap pelajari teknologi AI di tahun 2030. Keahlian penggunaan AI menjadi suatu keharusan. Kalau sekarang mungkin menjadi alat bantu, nilai plus, kerjaan lebih cepat. Mungkin di masa datang orang itu udah menjadikan kriteria untuk bekerja. Karena kalau nggak pakai AI, ntar kerjanya lambat. Idenya dari Anda, tapi narasinya boleh dibantu. Seperti itu. Jalan keluar solusi dari Anda, tapi breakdown dan juga pemaparannya nanti bisa dibantu untuk mempersingkat waktu dalam hal penulisan seperti itu. Dan yang terakhir, yuk istighfar dan salawat agar selalu mendapat rahmat dan keberkahan. Ini salah satu kunci juga ya Pak ya. Di akhir zaman kita nggak tahu fitnah apa yang mengintai kita. Mungkin saya mengajar diri sendiri juga. Dan kalau zaman tetap beristighfar dan salawat agar selalu mendapat rahmat dan keberkahan. Mungkin demikian dari saya. Ini mungkin karena di sini temanya awam, mungkin saya persilahkan kalau ada yang mau berdiskusi. Kenapa saya bilang berdiskusi? Mungkin ahlinya lebih banyak, Pak Jaka kita yang juga IT bisa juga. Jadi, tapi kalau misalkan berdiskusi, saya merasa itu lebih enak seperti itu. Baik itu dalam hal keseharian atau penggunaan atau tanya apa sih? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan penjelasan tadi, ya itu canggih ya, tapi di sisi lain untuk hak ciptanya gimana kemampuan dari itu? Apa sudah diakui sebagai hak cipta hasil? Kemudian dari hasil AI itu dalam format apa? Apakah TIFF, apa JPEG, apa gitu? Kemudian dari sisi pelestarian, sampai berapa lama hasil AI itu bisa terjamin, sampai berapa lama kurun waktu penggunaannya? Oke. AI itu ada banyak macamnya Pak. Ada bentuk chatbot, artinya kita ketik nanti dia keluar hasil. Ada bentuk text to speech, teks menjadi kata-kata, atau juga bisa text to image, bisa gambar, text to video. Intinya kita hanya mengetikkan perintah saja. Masalah hasil itu sebenarnya sangat cita di situ. Hasil dari AI ataupun ketikan, kalau kita upload, misalkan kita sampai ke masyarakat luas, itu nggak akan ketahuan Pak. Itu chatbot ada di kantong kita. Orang nggak bisa bedain mana hasil buatan AI, mana hasil kerjaan saya. Karena saya juga ada pengalaman Pak. Jadi saya diminta bikin laporan, laporannya ada 20 laporan. Di situ teknis semua, teknis ya Pak ya. Karena itu harus ketik berdasarkan data. Itu saya bikin laporannya, yang harus saya kerjakan 2 jam, saya kerjakan mungkin setengah jam, di review. Dan kebetulan teman-teman saya juga punya tugas yang sama. Cuman file saya yang nggak ada kesalahan tipenya Pak. Nggak ada kesalahan tipe sama sekali. Yang lain banyak komen, tipe ini enggak. Malah mereka skip lah, ini tata bahasanya udah bagus seperti itu.
Nah kemudian yang lain masih ada tipenya, masih kurang terstruktur, masih kurang sistematis. Sedangkan saya sudah dibantu, dan itu gimana? Apakah sah-sah? Ya sah-sah saja. Kita punya fasilitas. Bahkan kalau saya menggantungkan semuanya ke TPN, ya bisa juga sampai selesai gitu. Tapi lama-lama saya mikir, kalau itu yang mikir mesin. Saya nggak mikir gitu. Jangan-jangan nanti kalau saya disuruh di dunia nyata gitu ya, rapat atau apa, ditanya gitu, Pak tolong kasih masukan atau apa, mungkin saya nggak akan sekritis itu, nggak akan terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan, menjawab solusi, brainstorming dan lain-lain. Karena saya terlalu menggantungkan, makanya saya udah mulai introspeksi diri nih. Jangan-jangan ChatGPT memanjakan saya sekarang ini. Tapi itu memang real case Pak. Itu saya gunakan sehari-hari gitu. Saya hanya cukup menetapkan batasan-batasannya sebenarnya. Tapi bagi yang belum, mungkin sekedar informasi, apabila dibutuhkan, itu memang sangat-sangat membantu Pak. Bikin pamflet kayak gini ya, kok tolong bukan pamflet, buatin pamflet loh Pak. Ya sudah saya buatkan. Tapi dari sisi hak cipta mana Pak? Apa disebut kreator yang mana kesannya? Gimana? Dari sisi hak cipta. Hak cipta tidak ada hak cipta Pak. Itu semua informasi Pak. Itu semua hanya informasi, hanya kata-kata. Pernah buka ChatGPT Pak? Belum. Nanti kalau misalkan Bapak sempat itu bisa ChatGPT. Pak kalau share layar gimana Pak? Bukan presentasi ini Pak. Kan ada dunia pendidikan, tugas akhir, publik deskripsi, apa tesis, apa presentasi, itu kan disebutkan sumber aslinya. Nah, itu kan ada hak kita Pak, itu gimana itu? Apa disebut plagiat atau gimana? Soalnya kan nanti ada sistem yang mengatakan oh ini boleh hasil contek gitu. Nggak bisa kan ada internet. Sayang sekali dari internet. Ini kalau ada internet bisa saya demokan Pak. Jadi masalah hak cipta ini, kalau misalkan itu ranahnya adalah ranah sifatnya brand, merek, atau sifatnya adalah orang tahu banget. Oh itu punya si Anu gitu. Ketika kita angkat, kita aku itu orang ketahuan. Tapi kalau di ChatGPT itu agak sulit Pak. Bagaimana membedakan antara itu punya kita dan masalah hak cipta gitu, hak cipta. Kalau misalnya kita bisa masalah hak cipta selagi hak cipta itu belum dipatenkan, itu juga nggak bisa bedain juga. Terus kalau misalkan kita mau dengan kesadaran penuh mencantumkan, ya silahkan gitu. Karena kan nggak semua juga orang mengetahui sumber yang kita kutip. Oke, anggaplah sekarang ada data dari mana? Data dari Badan Meteorologi Geofisika, atau badan dari Badan Intelijen Nasional, atau badan dari kepemerintahan. Dia punya suatu informasi ini gitu. Lalu kita membuat suatu narasi yang isinya itu adalah isi kontennya mirip-mirip. Tapi pertanyaannya, masyarakat awam tahu nggak bahwa itu adalah informasi dari pemerintah? Kalau yang baca iya, makanya bilang oh berarti Anda ini menyalin kontennya dari data pemerintah, tapi nggak mencantumkan sumber, itu nggak ketahuan. Tapi awam kita kan lebih kebanyakan nonton TikTok, YouTube Bang. Nggak terlalu banyak mikirin apa ya, ini sumbernya dari mana. Yang penting informasinya sampai aja dan bermanfaat aja. Dan yang mempunyai cipta pun nggak ada masalah juga toh. Mereka cuma staff yang memberikan suatu laporan lalu diambil oleh orang sampai ke dan mereka juga nggak ada kerugiannya di situ. Jadi lebih arah mempercepat proses penyebaran ilmu pengetahuan kalau menurut saya. Hak cipta itu hampir nggak ada ya, nggak ada kecuali kalau ada yang menggugat ya, nggak ada. Jadi kita ketik cara membuatkan skripsi 5 bab, keluar semua Pak. Tinggal tulis tentang apa bidangnya, itu skripsi itu keluar semua. Sampai-sampai sekarang ada kan kalau kita mau skripsi, itu kan ada Turnitin atau cek plagiarisme ya untuk mengecek berapa. Itu nggak bisa. Kalau dulu pakai kita copy artikel kita masukin itu kelihatan, oh ini sangat persis kata-katanya. Tapi pakai AI itu 100% nggak ada yang persis. Bahkan ketika dia ngasih respon satu paragraf, terus kita tanya lagi, tolong beri respon yang berbeda, dia keluarin lagi. Terus gitu sampai kita minta 1000 kali respon berbeda, dia keluarin terus. Dan dia pakai big data, jadi dia nggak akan pernah kehabisan kata-kata. Nah terus imbasnya apa? Pelajar jadi tumpul jadinya.
jadi nggak mikir. Nah sekarang bagi para akademisi gimana ini cara memonitor? Ya sama, orang yang pakai AI di laut pakai AI lagi. Kalau muridnya dia pakai AI, yang gurunya ngecek tugasnya pakai AI lagi. Karena di situ anggaplah dia tidak berdasarkan narasumber, misalkan kalau dulu kan berasal dari website ini, kelihatan tuh oh ini menyadur dari website ini, kelihatan halaman sama persis gitu. Tapi kalau sekarang AI dia bisa melihat dari polanya terlalu sempurna, tidak ada kesalahan, terlalu sistematis. Jadi ciri khas dari AI ini terlalu sempurna, Pak. Beda sama manusia. Justru yang terlalu sempurna ini bisa jadi kerjaan mesin. Di situ akademis sudah mulai tahu, oke, tolong perbaiki, ini bukan hasil Anda, ini hasil AI. Seperti itu. Berarti dia bisa jadi dajjal suatu saat. Bisa jadi, Pak. Di akhir zaman itu bisa jadi Pak. seperti dajjal. Iya. Dikala anak kita yang lahir di bawah kita hidupnya sudah teknologi semua. Bisa jadi, Pak. Jadi Kadang-kadang ada dajjal ke sana nanti. bisa jadi, Pak. Menjadi dajjal baru bisa. Sampai-sampai ada yang pernah bilang AI dibaca I apa? Mata satu apa? Dajjal. Seolah-olah menjadi Tuhan baru. Segalanya AI. Saya udah nggak butuh ulama, saya ketik aja udah tahu kok. Nggak butuh orang tua, kita bikin virtual bisa kok. Kalau virtual kita, orang tua kita itu galau ngambek, saya bisa bikin virtual. Kecemplung Pak dalam dunia mereka gitu. Karena Pak bisa diajak ngobrol. Dan bisa jadi karena anak sekarang aja begitulah yang udah kenal teknologi. Ini yang dengan teknologi. Ini salah satu yang saya angkat materinya Pak. Jadi tadi di kesimpulan saya sampaikan ya, tolong edukasi anak kita Pak. Jadi sebisa kita lah. Kita hanya bisa berusaha Pak. Itu soal matematika tinggal difoto pakai AI, tolong jawab keluar semua jawabannya. Dia tinggal salin. Lama-lama dia mengagung-agungkan AI. Dia bisa dibuat menjadi virtual, teman virtual. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing pendapat, bisa diajak curhat. Saya pertama kali chatting, wah enak juga ya. Bisa curhat sama sesuatu, chatting, tapi dia nggak rese gitu loh. Ibaratnya mereka kalau ngobrol sama teman sekarang, biasanya nyoba satu sekolah gitu. Tapi kalau dengan ChatGPT itu dia bisa, jangan ChatGPT ya, di handphone kita semua ada Meta AI. Iya, di WA itu ada Meta AI, tinggal klik Meta AI, nanti bakalan dia bisa ngobrol gitu. Menjadi dajjal-dajjal baru, bisa ngedrive apa ya? Otak kita bisa di-drive seolah-olah dia itu menjadi suatu ekstensi gitu. Bedanya apa? Kalau misalkan manusia itu punya kesadaran. Manusia punya kesadaran, mesin itu nggak punya kesadaran. Manusia punya intuisi, dia punya nilai-nilai moral. Sekarang saya coba cek, ternyata mereka juga lumayan ya. Ternyata AI itu mulai dilatih. Gitu. Saya tanya kepada AI, oke AI tolong jawab saya. Saya punya 2 kasus. Saya lagi nonton TV. Bapak saya manggil saya untuk parkirin mobil. Ibu saya manggil untuk ngangkat galon. Saya tanya, mana yang didahulukan? Lalu yang jawab, ini sih masalah prioritas katanya. Anda bisa aja tinggal bilang ke Bapak, Pak, ntar dulu ya Pak, saya mau ngangkat galon. Seperti itu kan. Ternyata benar, logis juga ya. Bahkan saya sendiri nggak kepikiran. Siapa tahu si anak itu memang lagi sensi gitu kan sama ibunya karena nggak ada uang jajan. Ntar dulu dah, malas ngangkat galon. Faktor emosi itu nggak ada. Jadi kalau manusia ditanya itu satu pertanyaan, itu banyak dipengaruhi oleh emosi, oleh masa lalu, oleh paradigma, oleh mindset. Itu membuat mereka bersikap responnya berbeda. Tapi kalau mesin tergantung yang memprogramnya Pak. Walaupun sudah mulai dimanusia-manusiakan, tapi dia seolah-olah tetap AI. Memang saya tanya, apakah suatu saat AI akan menjajah dunia? Kalau AI itu doang cuma software, itu mungkin nggak bisa ngapain. Tapi AI yang dimasukin ke robot, diberi jasad, itu bisa melawan manusia, bisa aja. Jadi kalau istri marah, ganti aja robot.
presiden ya. repot amat. Semua bisa diatur oleh AI. Sampai sekacau itu. Sampai-sampai di film-film di masa depan, wah manusia ini membahayakan. Manusia harus dibasmi, harus digantikan oleh robot. Manusia itu suka berebut kekuasaan, serakah, mata duitan, berperang. Tapi kalau semua AI, semua dunia aman. Itu sampai ada di filmnya itu, kalau di film Hollywood. Sampai suatu saat akhirnya manusia itu berperang lawan AI, lalu si manusianya berjibaku ke pusat dari komputer AI, masukin flash kasih virus, terus mati semua AI. Itu sebagai gambaran saya. Tambahan pakai kok. Saya dulu kan suka chatting sama Meta AI. Jawabannya seperti ya apa dan lain sebagainya. Cuma kelemahannya adalah ketika saya tanya hal-hal yang istilahnya krusial, dia kadang-kadang jawabannya ngawur sampai beberapa kali saya bantah, kemudian dia minta maaf, dia akan belajar lagi gitu kan. Meta AI. Kemudian saya beralih ke Gemini dan Copilot. Ternyata yang selama ini jarang ada kesalahan yaitu yang Copilot gitu. Copilot jawabannya lama, tapi hasilnya adalah dia memberikan sumbernya, kemudian pendapatnya, akhirnya baru ke kesimpulan gitu. Dan nggak banyak error gitu. Kalau Meta AI memang cepat tapi kadang-kadang jawabannya ngawur gitu. Ya. Dari pengamatan saya. Terima kasih ya, Oke, kita garis bawah ya. Mengakui bahwa dia salah dan dia meminta maaf. Itu kira-kira dari kesadaran si AI sendiri bukan? Tidak. Itu di program juga. Manusia juga yang bilang ke AI, tolong kalau kamu nggak bisa jawab, minta maaf. Dan AI pun minta maaf. Jadi sebenarnya AI itu adalah representasi dari manusia juga. Manusia bikin kecerdasan, seolah-olah dia bisa bikin manusia yang baru lagi dalam bentuk robot seperti itu. Seolah-olah dia bisa membuat suatu eksistensi baru, bisa menciptakan. Jadi di mana? Ya benar Dajjal ya Pak ya. Manusia merasa bisa membuat segalanya, bisa bikin robot sendiri. Oke, jangan jauh-jauh robot lah, bikin suatu pribadi baru gitu. Dengan memprogram bahwa ya mesti program. Kadang-kadang kalau kita ngobrol biasa dan saya nanya, dia tahu dan dia akan sesuai dengan yang kita inginkan responnya. Keenakan gitu, enak ini. Mas Eko, ini kan bisa menjadi suatu saat ideologi, keyakinan. Karena sifatnya dia kan abstrak. Gitu. Manusia itu kan terpuaskan jika hasrat emosionalnya. Gitu kan? Dan bagi dia cukuplah saya dari itu. Saya nggak butuh sesuatu yang sifat ini lagi. Eksistensi kehadiran cukup. Betul. Udah tahu bahwa AI bisa ngaji? AI bisa ngaji, bisa. Saya ketikkan aja toh. Jadi sekarang ini sampai ada AI yang bikin lagu Pak ya. AI bisa bikin lagu, bisa bikin video, bisa menjadi suara gitu. Tolong bacakan surat ini pakai suara, keluar ya keluar suaranya, ngaji beneran. Sampai sedahsyat itu bisa niru orang ngaji gitu. Bisa jadi ideologi, bisa. Berpotensi sangat-sangat besar. Kebayang nggak? Saya tuh membayanginnya anak-anak kita tuh udah nggak ketemu ustaz lagi. Gitu. Dia udah nggak ketemu, kalau nggak ketemu pasti nggak kenal. Gitu ya. Tidak ada lagi istilahnya itu apa ya? Jarak kajian. Jarak kajian kayak gini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Suatu saat ini bisa terjadi. Suatu saat bisa terjadi. Nah, lagi itu gitu. Mereka merasa ya udah kebutuhan spiritual saya udah tercukupi, gitu kan? Nah tinggal lagi siapa yang men-setting database itu, tinggal lagi siapa yang mampu aja mengisi database AI ini. Nah suatu saat kan generasi kita diarahkan berbeda, jadi udah melenceng. Tadi yang saya bilang tadi, yang saya maksud tadi, dia jadi Dajjal, gitu. Dia jadi Dajjal. Kenapa? Gimana? Karena saat dia
yang original dia udah tidak ditemukan lagi. Ya, mencari ustadznya udah naik ke gunung semua gitu. Kita tersingkir ustadznya itu yang original gitu kan. Kitab-kitabnya udah tidak terpakai lagi. Gitu. Nah, itu mungkin itulah nanti awal dari suatu akhir zaman ini kiamat ya. Yang dikatakan bahwa di akhir zaman tercabutlah ilmu itu gitu. Berpaling kan teknologi ini. Ini udah mesti kita antisipasi. ngeri-ngeri sedang Pak ya. Wah, Kalau bisa dibilang, wah sepele banget kita sekarang ya, oh AI gitu ya, oh itu bisa bikin gambar yang macam-macam gitu. Tapi sekarang nggak cuma sekedar itu ya Pak ya. Sekedar itu. Nih satu lagi nih, zaman teknologi. Ini realistis kehidupan. Zaman kita dulu, maaf ngomong ini dia maaf lah bukan soal porno ya, kita bicara tentang nilai. Zaman kita dulu kalau mau pacaran orang tua tuh pasti tahu. Tahu kita jam 9 malam, jam 8 malam atau habis maghrib mau keluar rumah ditanya, Tong mau kemana? Ini kenapa? Mau ke sini mak? Mau kemana ke sini? Ditanya jelas informasinya. Gitu kan? Kalaupun kita pacaran orang tua kita kasih tahu karena kita keluar rumah. Nah zaman gini hari pacaran pak, ya habis makan satu meja, gitu kan? Udah selesai ngobrol sebentar sama keluarga, dia bilang, Bu, ya mau pamit mau tidur dulu ke kamar, kita ngantuk. Masuk dia kamar, dia telepon pacarnya, video call. Ya, siapa yang tahu pacarnya udah masuk di dalam kamar kita, disuruh sama pacarnya, coba raja kamu buka ini, Masya Allah. Itu yang terjadi Pak saat ini Pak. Betul. Nah ini yang kita mesti waspadai. Udah terjadi saat ini sama anak-anak kita. Kebayang nggak gimana seramnya dunia saat ini? Maksiat itu udah nggak ada lagi. Penghalang nggak ada lagi. Nah ini kita boleh bangga dengan teknologi, tapi kita kuatkan dasar-dasar keimanan kita, pemahaman kita soal agama. Ini penting. Serem banget Pak. Jangankan anak-anak, bini kita aja bisa begitu. Tiba-tiba dia udah di hotel. Nah, udah serem banget hidup sekarang ini. Real itu real. Nah makanya di sini itu kalau saya, gitu kan, kuatin amalan kita supaya hanya Allah yang bisa jaga diri dan keluarga kita. Kita maka tidak mampu menjaga diri dan keluarga kita, tidak mampu. Hanya Allah. Dengan apa? Dengan cintanya kita sama Allah, sama Rasulullah, insya Allah kita dijaga keluarga kita. Karena cintanya kita sama Allah. Seram hidupnya sekarang. Aksi masanya Pak. Jadi makasih banyak Pak. Ini serius ya Pak ya, benar. Sangat serius. Jadi ketika anak muda sudah jauh dari masjid, kita ingat zaman dulu kan kita udah kebiasa gitu rasanya kalau siang sekolah, kalau sore yang ngaji dari maghrib sampai isya. Ada langgar, surau, madrasah, santri kalong, itu kayaknya hal yang biasa gitu. Sampai-sampai kita dapat uang jajan 2 kali, uang jajan sekolah sama uang jajan ngaji. Tapi kalau sekarang, kita nggak tahu lagi Pak. Itu saya mulai khawatir dengan anak-anak, dengan tontonannya YouTube, dengan yang sifatnya para YouTuber. Ada aja masuk ke anak kecil. Anak TK udah tahu AI. Apa ini udah tahu AI? Bahasa-bahasanya udah canggih Pak. Kalau gitu kita barter. Sejak kapan kamu tahu itu barter? Padahal itu barter itu kan karena saya udah SD baru tahu barter. Ada tuh pelajarannya, barter itu adalah apa? Dia tahu bahasa itu. Semua informasi tidak terbatas. Kita batasi itu memang sesuatu yang harus diwaspadai Pak, benar. Kalau misalnya kita anaknya masih kecil-kecil, masih kita bisa marahin, oke. Tapi kalau udah SMP, SMA, udah punya sendiri, saya tidak butuh ustaz. Saya tidak butuh ustaz, saya tinggal ketik. Emang urgensinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bikin saya kebantu kuliah enggak?
bisa membantu saya dapat duit tambahan nggak? Ustaz, nggak juga. Semuanya tentang surga dan neraka terus. Lama-lama mereka punya keasikan sendiri, ruhaninya menjadi copot. Dan itulah yang sedang kita hadapi sekarang, bahaya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak mulai, saya punya ide dikasih tablet, jadi mikir lagi nih, jangan dikasih tablet. Kalau dulu nontonnya hanya YouTube anak-anak, oke lah. Tapi kalau mereka udah tahu apa itu AI, masuk dunianya Pak. Ada keasikan sendiri, bisa diajak ngobrol, fitnah di mana-mana. Dajjal baru iya, bisa jadi. Seperti itu. Itu kejadian di mana Pak yang anak muda nikah sama AI itu? Pak ini yang lebih Anda tahu sih. Oh iya kan dia udah ngeluarin biaya, udah undang tamu, udah nikahnya sama itu. Ini salah satu kekurangan saya ambil berita Pak. Gitu. Nikah sama itu. Tapi ada Pak ya? Ada di berita. Namanya objektofilia. Ada kabar terbaru dari ada seorang wanita Prancis, dulu dia menikah sama Menara Eiffel sejak tahun 2007. Kemudian pada tahun 2026 dia pindah, objeknya menyukai sama pagar merah. Itu memang ya dibilang kelainan, tapi mereka merasa itu ada keterkaitan seksualitas sama romantisme gitu. Di sisi lain itu efeknya sama seperti animisme, jadi merasa bahwa benda-benda itu punya roh gitu, sehingga merasa ada keterikatan batin gitu. Jadi objektofilia bisa laptop, bisa komputer, bisa keris, bisa bisa benda-benda, bisa bangunan gitu. Nah itu memang ada. Yang parah, kita bicara seperti LGBT. LGBT itu kan tadi sesuatu yang ASEAN, yang jelas ini sekali. Nah, masalahnya kan ada bukan lagi pergeseran nilai, tapi perubahan nilai dalam kehidupan generasi saat ini. Lalu digeser itu sedikit, step by step. Tapi ini berubah. Kalau perubahan ini kan bisa melompat jauh sekali, bisa 180 derajat. Seperti LGBT kan seperti itu sama. Di beberapa negara kira dihalalkan, bahkan dinikahkan. Iya kan? Nah yang kita khawatirkan kan seperti ini kan. Awalnya kan AI ini kan awalnya membantu kehidupan kita, memudahkan. Pada satu titik dia sudah dan kita tergantung sekali gitu kan, dan merubah cara hidup kita, cara pandang masyarakat kita. Saat kita mengembalikan lagi telah, karena sudah disahkan juga oleh negara bahwa ini menjadi salah satu bisa jadi mazhab kita gitu. Iya, itu LGBT salah satunya agenda global. Saya dulu kerja di salah satu perusahaan multinasional. Salah satu persyaratannya kan kita dikasih kayak semacam trainingnya memang bagus. Tidak boleh membedakan anak muda orang tua, tidak boleh membedakan orang hitam ataupun orang kulit putih. Tapi di sisi lain di situ dimasukkan ide-ide LGBT, tidak boleh kita mengusik masalah orientasi seksual. Nah itu, dan kita harus tesnya itu kita harus lakukan dan harus benar, kemudian nanti mereka approve, kita kerjaannya jalan lagi. Nah itu salah satu agendanya. Ya. Ini pandangan udah tua ya. Iya. Saya lihat bukan bahaya AI itu aja untuk anak-anak. Dari pergaulannya juga bisa mengubah dia. Iya. Ini contohnya di komplek kita ini. Anak-anak kecil itu bergaul sama yang remaja. Itu kadang-kadang saya bilang omongannya pun udah nggak benar. Dan sopan santun sama orang tua hilang sendiri. Itu di dalam lingkungan kita, lingkungan komplek atau dalam masjid sama aja. Jadi bukan pengaruh AI aja, pengaruh orang tua mengasuh anaknya apa enggak. Kalau saya lihat itu, karena dari
yang kumpul rame-rame, yang dulu hormat apa orang tua hilang semua. Akibat apa? Melihat yang kawannya begitu. Kenapa? Kawan-kawan itu pun tidak ditunjukin sama orang tuanya, dibiarkan saja. Itu satu contoh. Kalau yang nggak bergaul dia, kayaknya soal itu masih ada. Anak itu anak kecil. Ya kalau saya bilang anak saya, berapa yang menghargai kita di dalam masjid, apalagi di luar. Jadi bukan ayat itu yang lingkungan juga pengaruh. Yang tadi sopan santun, cium tangan segala macam, hilang dengan sendirinya. Cuek, ketemu di jalan pun cuek. Itu udah. Kalau kita nggak ingatkan dia, itu dia karena orang tuanya saat nggak mungkin tahu dan orang tua yang tidak peduli. Kalau AI ini kan dia masih ada alat, baru dia. Kalau itu kan main pergaulan. Itu satu contoh aja. Jadi sama bahayanya AI itu dengan pergaulan. Itu aja. Iya betul. Ya, kasih banyak ngomong ini juga berarti udah akhir zaman. Betul. AI itu hanyalah salah satu bagian dari akhir zaman. Tapi degradasi moralnya itu sudah kelihatan. Sopan santun tidak ada, pergaulan, informasi tidak ada batas. Anak kecil udah berinteraksi dengan yang lebih dewasa, omongan udah gak benar dari mana? Dari media sosial, dari tontonan. Keren istilahnya itu. Bahasa saya sudah gaul, sudah menyesuaikan dengan kekinian seperti itu. Mungkin ini kita jaga anak itu nyalami di sebelah kita. Karena dirasa yang mungkin terhormat orang tua lebih apa? Kita nggak diapa salam sama dia. Itu saya ngalami sendiri loh dengan dalamnya. Jujur aja saya bilang. Saya Pak dosen berdua aja. Dia datang. Salamnya Pak dosen, saya enggak. Cuma Pak dosennya jadi malu kan. Nggak nyalami orang. Itu kan udah dipaksa dia bersalam. Sebetulnya saya udah nggak mau nyalami juga karena tidak saling menghargai sebagai orang tua. Kalau ada dua orang salami dulu kayak kita lah, ada ramai kan kita salami semua. Ini udah terbiasa di sini. Kenapa? Mengikut lingkungan. Jadi yang tidak memiliki lingkungan dari kecil di sini bisa berubah tiba-tiba. Itu nggak dimungkiri. Itu aja. Kalau AI kan dia mesti ada alat yang dia lihat segala macam dan dia mesti belajar lagi kan. Kalau itu kan enggak, belajarnya udah dari penglihatan aja saja. Dan di depan orang tuanya juga nggak peduli, ya kan? Kita dalam masjid dia ribut, orang tuanya juga nggak peduli. Dia main teriak nggak peduli. Waktu berbuka aja saya perhatikan semuanya itu ribut. Kenapa masjid lain tidak? Masjid lain diam itu semua. Di sini enggak. Satu ngomong udah diingatkan, tetap aja besok dibuat lagi. Sudah kita ingatkan, ya, tapi sudah enggak. Harusnya kita bimbing dia untuk berdoa. Menjelang buka kan doanya makbul kan. Tapi dikerjakan enggak. Malah dia ribut, berbot lagi apa. Itu satu contoh itu. Ya kalau saya sebagai orang tua yang udah tua gini memperhatikan itu harus sedih. Maka cucu saya pun saya larang untuk berbuat karena sopannya nggak ada, menghadapi makanan itu nggak sopan, dimain-mainkan dulu. Karena nggak ada yang berani ngelarang. Orang tuanya nggak ada. Kalau nanti dilarang nanti wah baru makanan kayak gini katakan dia nggak berpikir. Itu aja. Kita jaga bareng-bareng anak-anak kita. Ini menjawab dari bahwa sekarang bukan cuma AI, tapi hampir zamannya sudah berubah. Pak Kodir, ini jawabannya tadi Pak Kodir ya. Ini saya buat bersama Pak Kodir gambar ini ya. Saya coba mengetes. Tolong buatkan gambar Ustaz versi Indonesia sedang mengajar di surau. Ini baru saya ketik barusan. Keluar gambarnya. Apakah ada yang aneh? Ada. Kalau di surau tuh kayaknya nggak ada deh. Laki-laki perempuan berdampingan kayak ini. Kecuali kalau anaknya gitu, kakaknya, ibunya.
nggak ngerti ya bahwa kalau di surau itu aturannya perempuan sama laki-laki itu dipisah, ya digabungin semua. Yang penting mereka lagi belajar sama ustaz, dibikin gambarnya. Tapi kalau kita kasih masukan, tolong pisahkan laki-laki dan perempuan, dia bikin gambar baru lagi, dipisahin. Seperti itu. Dia bagaimana yang kita instruksikan, bikin gambar tuh gampang pakai AI. Apalagi AI ini tipikal begini ya, itu wajah-wajah orang Indonesia banget gitu, bukan bule gitu, bukan sifatnya orang-orang Jepang, bukan. Indonesia banget, sahur lagi ya. Sudah kelihatan seperti itu. Padahal saya cuma bilang buat gambar realistis, Ustadz versi Indonesia sedang mengajar di surau. Seperti itu. Intinya apa? Saya tanya lagi, apakah AI berbahaya? Jawabannya tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana dia diprogram. Jadi tergantung dipakai buat apa. Kalau dipakai buat nipu ya bahaya. Kalau dipakai buat kerjaan untuk bantu ya kerjaan efektif, ya itu jadi sangat bermaslahat. Seperti itu. Resikonya banyak. Deepfake ini sudah saya sampaikan ya. Biar algoritma, kehilangan pekerjaan, privasi, semua bisa dicuri. Bahkan dalam hal perang itu bisa. Gimana kalau AI diintegrasikan dengan teknologi perang, bisa jadi tiba-tiba muncul nuklir duluan gara-gara ada error. Sisi perang bisa buat medis. Ini juga kalau udah mulai bermodal, AI itu bisa mendeteksi dini kanker. Kanker yang masih dini bisa dideteksi secara lebih akurat dari hasil MRI. Untuk produktivitas itu juga terutama. Intinya yang diawasi adalah penyalahgunaannya oleh pihak manusia. Jadi gambar, terus saya tanya lagi, bagaimana menjaga anak dari pengaruh AI? Tetap lagi, kuncinya literasi dan pendampingan. Bahkan dia bilang bukan pembatasan, mungkin lebih bijak itu. Kalau saya pikir pembatas, saya bilang, saya batasi. Mungkin anak itu akan memberontak, tadinya saya pikir batasi. Tapi ternyata AI lebih cerdas lagi. Didampingi Pak, bukan dibatasi, dikasih edukasi, gitu kan? Salah gitu ya. Orang itu pasti ada keterbatasan Pak, karena unsur emosi, karena saya sifatnya instan ya. Udah nggak boleh deh. Tapi ternyata yang bilang tolong diberikan edukasi, literasi dan pembatasan. Gitu. Jadi ini respon ini semua dijelaskan oleh AI. Seperti itu. Ini tentang bagaimana cara mengedukasinya, edukasi seperti batas privasi ketat, etika, kejujuran, pengawasan. Ini tinggal kita baca semua. Jadi kalau Pak Khadir mau nanya sekarang silakan, ada pertanyaan apa saya kasih contoh gitu. Memuaskan nggak jawabannya? Kalau ada pertanyaan silakan. Atau kalau ada yang pertanyaan silakan. Sampai dua nalar, Pak. Sampai dua nalar pertanyaan. Gimana? Pertanyaan sampai dua nalar. Iya. Sampai bebas Pak. Oke, sekarang siapa RT di Brigade Sedang selanjutnya? Siap ya. Oh yang nggak tahu dia. Siapa RT? Siapa yang belum gede, RT Green Garden selanjutnya enggak. Pakai bojong gede. Makanya itu ada KM itu siapa? Pak Deni ya. Tambahin Pak Kodir.